Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di dalam rangkaian kereta metro di kota Shenzhen, Cina. Seperti yang kita ketahui, Cina sendiri cukup maju dalam hal transportasi, terutama teknologi kereta api, ya. Nah, kereta ini juga buatan CRRC, anak perusahaannya yang saat ini digunakan oleh Indonesia untuk rangkaian kereta cepat ataupun WUS. Nah, rangkaian yang ada di sini, rangkaian metronya itu memiliki kelas bisnis, ya. Jadi tidak semuanya mungkin kelas ekonomi ya, di mana orang berdiri kemudian ada tempat duduk menyamping. Sedangkan di kelas bisnis itu punya tempat duduk yang menghadap ke arah kereta melaju atau mungkin membelakang. Shenzhen sendiri adalah kota yang berada di Provinsi Guangdong dan berhadapan dengan Hong Kong. Nah, jalur keretanya ataupun metro yang ada di sini sudah mencapai hampir 600 km. Itu di dalam kota ya. Kalau menghubungkan antar kota, Shenzhen juga terhubung dengan kereta cepat di stasiun-stasiun yang besar. Kemudian, memang pemerintah Cina itu tidak lagi mengadakan penerbangan jarak pendek di antara kota-kota yang ada. Jadi untuk jarak-jarak kota yang dekat lebih banyak dilayani oleh kereta cepat. Kita pindah ke jalan raya yang ada di kota Shenzhen. Kebanyakan di sini motor-motor adalah motor listrik. Ya, mungkin 98% karena untuk motor yang berbahan bakar fosil ya atau misalnya bensin seperti itu kita nemu satu saja, selebihnya adalah motor listrik dan sepeda. Nah, jalurnya di mana? Jalur motor yang ada itu berbarengan dengan jalur pejalan kaki dan juga jalur sepeda. Jadi tidak bergabung dengan jalur kendaraan roda 4 ya yang ada di tengah. Jalur pejalan kaki di sini juga cukup lebar. Kemudian untuk jalur sepeda punya warna sendiri ya untuk diikuti. Seharusnya tetap menggunakan keselamatan atau helm, namun yang kita lihat banyak juga yang tidak menggunakan helm. Baik, kita akan menuju ke stasiun yang ada di kota Shenzhen, namanya Guomao. Kemudian nanti kita akan menuju ke bandara Shenzhen. Untuk faktor kebersihan, kalau kita perhatikan di sini cukup baik ya, di mana sampah-sampah tidak berserakan. Kemudian juga lokasinya cukup bersih. Selain kereta, masyarakat juga dilayani oleh bis ya. Kemudian apakah ada kemacetan di sini? Tetap ada karena arus lalu lintas itu juga banyak mobil-mobil yang digunakan oleh warga untuk menuju ke lokasi-lokasi misalnya tempat kerja atau juga ke lokasi-lokasi lainnya, area komersial. Mobil-mobilnya apakah mobil berbahan bakar fosil? Sebagian besar mobil-mobil di sini adalah mobil-mobil listrik. Jadi di jalan raya itu kita tidak begitu mendengar deru mesin ya, tapi lebih kepada deru mungkin pergerakan dari mobil-mobil listrik yang mungkin kita bisa dengar sedikit demi sedikit yang ada di Indonesia. Baik, kita turun ke area bawah tanah ataupun ke underground, ke subway-nya. Dari lantai yang ada, sebenarnya Shenzhen sendiri memiliki jalur transportasi ini sudah cukup lama yang bawah tanah ya. Nah, Indonesia itu MRT Jakarta saat ini sedang memperpanjang jalurnya yang ada di bawah tanah dari arah Bundaran HI sampai ke arah kota. Kita akan membeli tiket ya. Karena tidak lama di kota Shenzhen, jadi tiketnya lebih kepada sekali perjalanan, misal seperti itu.
Terkadang kita harus menggunakan translator untuk membaca dari tulisan-tulisan yang ada di layar atau juga di mesin tiket. Nampaknya bukan mesin ini, jadi kita akan pindah mesin. Pembayaran dilakukan dengan mata uang China, yaitu yuan atau RMB ya. Nah, ini mesinnya. Kita akan ke Expo. Nah, kebetulan kemarin ada event namanya CIOA, yaitu China International Opto Electronic ya, Expo. Jadi itu adalah pameran untuk teknologi baru, optical dan juga elektronik, dan itu sangat bagus ya untuk dikunjungi bagi yang memiliki interest ya ataupun ketertarikan tentang teknologi fiber optik, kemudian juga teknologi pengkabelan. Baik, sistem pembayaran tidak lagi menggunakan cash, lebih banyak menggunakan digital payment, dan salah satunya adalah Alipay. Memasuki area platform, tentu ada pengecekan terhadap barang bawaan sama standarnya dengan yang kita lihat di MRT Jakarta. Kemudian untuk sekali jalan ya, di sini kita mendapatkan koin setelah berbayar, dan koin itu tadi di tapping ya. Nanti pada saat akhir koinnya dimasukkan seperti celengan, kemudian ditelan oleh mesinnya. Informasi dalam berbahasa Inggris di kota Shenzhen tidak begitu banyak, jadi memang lebih mengandalkan tadi translator Google Translate yang ada di handphone. Nah, untuk memudahkan komunikasi ya, bisa membeli kartu dari Indonesia atau membeli paket roaming bagi yang postpaid. Peta Google yang ada di sini ya tidak begitu akurat. Nanti bisa dilihat di peta Google itu jalan dengan aslinya. Kalau di Google Street View itu layer ya, ada lapisan jalan, ada lapisan satelitnya, itu berbeda jauh ya. Nah, kita masuk ke rangkaian kereta. Ini keretanya buatan CSR namanya, CSR Time, dan rangkaian ini CSR Time itu adalah bagian dari CRRC ataupun juga perusahaan yang membuat kereta cepat Jakarta-Bandung, Wush. Sambungan antar gerbong seperti ini, kemudian di pintu itu ada pita, stiker pita ya, kuning hitam, mungkin untuk menandakan pintu, dan tentu pintu akan buka tutup ya. Dan berbahaya bagi yang tidak mengetahuinya pada saat misalnya bersandar dan juga berdiri di dekat pintu tersebut. Ini fasilitas yang ada di dalam. Nah, untuk kereta yang ini rangkaiannya kita tidak lihat tadi ada yang bisnis kelasnya. Untuk bisa ke bisnis kelas itu juga punya akses sendiri, nanti dipisah memang pakai pembatas dan harus divalidasi. Baik, ini rangkaian keretanya yang tadi di awal. Lebar dari jarak antar relnya ataupun track gauge itu 1435, dan itu sama dengan lebar tracknya LRT Jabodebek dan juga LRT Jakarta. Sedangkan untuk KRL dan juga MRT Jakarta punya lebar 1067 atau 1 meter 6,7 cm. Di kota Shenzhen sendiri terdapat 20 line saat ini, jadi memang sudah cukup banyak dengan jaringan panjangnya hampir 600 km.
Kemudian jumlah stasiunnya itu hampir 400. Jadi benar-benar luas, benar-benar banyak jangkauannya. Baik, kita akan baca sedikit tentang Metro Shenzhen yang ada di Wikipedia. Ini Rapid Transit System, jadi memang dipergunakan untuk transportasi massal oleh masyarakat. Kemudian pada 27 Desember tahun 2024 kemarin, total dari jaringannya yang dibangun adalah hampir 600 km. Dan ini merupakan jaringan metro yang terpanjang di dunia nomor 5 ya. Nah, ini adalah petanya. Sebenarnya di kota ini punya stasiun untuk kereta cepat ya, selain metro. Setiap hari itu penumpangnya ada 8,6 juta orang. 8,46 juta orang per hari. Wow, benar-benar banyak ya. Kemudian ini jalur-jalurnya yang tadi kita naiki itu line 11. Sebenarnya untuk sampai ke bandara tadi kita menyambung 3 line. Line pertama, dan ini adalah track gauge-nya ataupun jarak antara dua rel. Jadi lebih lebar ya. Nah, biasanya kalau lebih lebar itu rangkaian keretanya bisa lebih cepat pergerakannya. Logonya seperti ini, Shenzhen Metro Group SMG ya. Kemudian juga ada MTR. Line 20 itu Airport North di Bao'an. Ini agak lebih ke utara dari Shenzhen sendiri. Ada Pingsan, ada Nansan, ada Pingsan. Dan itu adalah nama-nama ataupun distrik yang ada di dalam kota Shenzhen. Apakah keretanya terhubung dengan Hong Kong? Iya. Ya, namun kereta yang mana kita belum ketahui. Dan dari peta dapat kita lihat ini adalah kota Shenzhen dan ini adalah Hong Kong. Macau sendiri agak lebih ke arah bawah ya, arah bukan selatan, mungkin barat daya. Dan banyak distrik-distrik yang ada di kota Shenzhen ini. Ini ada di Opium War Museum. Bagi yang ingin mencari barang-barang murah-murah dan bagus-bagus, itu ada di kota Shenzhen. Kalau misalnya tidak jauh-jauh ke kota-kota Cina lainnya, Shenzhen sendiri sudah cukup mewakili. Dan di sana juga terdapat kantor Tencent ya. Mungkin bagi yang main PUBG, nah itu sempat dimiliki oleh Tencent. Lalu ada yang mendengar Hainan ya, ataupun nasi goreng Hainan. Nah, ini Hainan itu adalah sebuah pulau yang berada di selatan Cina. Dan kalau kita besarkan lagi ya, Shenzhen sendiri masih ada di bagian selatan Cina dan masuk dalam provinsi Guangdong. Shanghai itu berada lebih di atas ataupun lebih di utara. Kemudian Beijing lebih ke atas lagi. Shanghai lebih dekat ke Jepang atau juga ke Korea Selatan. Nah, Indonesia di mana? Indonesia ada di sini, di garis khatulistiwa ya, tentu bentangan pulau-pulau yang sebenarnya juga cukup lebar. Ini rangkaian keretanya, Shenzhen Metro. Semua rangkaian kereta ini memang manufactured ataupun dibuat oleh perusahaan-perusahaan Cina, termasuk tadi itu CRRC ya. Tadi juga ini sebagian besar itu CRRC yang kita lihat. Kemudian rangkaian keretanya juga ada yang baru dan juga ada yang lama. Nah, tadi yang bulat ataupun berbentuk koin itu adalah token ya, dan ada RFID-nya.
Makanya pada saat di taping itu bisa membuka gate dan kita bisa masuk ke dalam ke area platform atau juga area lainnya. Dulu ya ternyata pada line 1 itu masih ada kereta Bombardier. Ini kereta buatan luar negeri ya, bukan luar negeri Cina maksudnya. Bombardier. Kemudian selebihnya yang kita lihat sebagian besar itu adalah rangkaian-rangkaian yang dibuat oleh CRRC ataupun perusahaan yang saat ini membuat kereta cepat CR400AF ya kemarin. Nah ini tadi keretanya CSR Time Electric, itu juga bagian dari CRRC. Nah nampaknya ini yang bisnisnya, jadi tempat duduknya seperti ini. Kemudian ada tempat menaruh barangnya. Tidak ada kakinya, jadi si kursi itu langsung ditopang oleh besi yang terhubung ke dinding. Dan ini adalah kelas ekonomi. Kemudian ini adalah tadi koin ataupun token yang dipakai oleh penumpang yang mungkin sekali jalan seperti yang kita ambil. Nah, di kota Shenzhen itu tadi juga ada stasiun kereta cepat, Futian namanya juga ya. Kalau kita lihat nih kereta cepatnya yang kiri ini mirip. Ini memang CR400AF Fuxing dan adalah kereta cepat yang juga dipergunakan oleh Wush. Rolling stocknya ataupun rangkaiannya. Wah, kita memakai ad blocker ya. Ini 400 BF, 400 AF. Punya 8 gerbong high speed electrical EMU. Nah, ini kita sudah sampai di Expo dan Expo-nya sendiri itu berada di ke pintu keluar ya dari area stasiun. Berarti memang stasiunnya sudah terintegrasi dengan Expo. Lokasi Expo cukup besar dan cukup luas ya karena itu berskala internasional. Tentunya memang ya pada saat adanya teknologi-teknologi baru dipamerkan, maka orang akan ke sana membutuhkan transportasi. Selain itu ada taksi-taksi yang bisa juga dipergunakan ya, terkadang harus bermacet-macetan seperti ini. Ini persis di depan kantornya Tencent. Dan kita tidak mendengar deru dari mesin mobil. Sebagian besar itu adalah mobil listrik. Lalu kita mencoba angkutan mungkin GrabCar atau GoCar ya. Di dalam aplikasi Alipay itu sudah mencakup banyak aplikasi kecil lainnya seperti Didi namanya, itu aplikasi untuk memesan transportasi online. Jadi tinggal install Alipay lalu buka Didi ya di dalam aplikasi tersebut. Alipay-nya bisa dipakai untuk membayar transaksi apapun yang ada yang disupport tentunya. Kemudian untuk mengorder kendaraan kita menggunakan Didi tadi. Dan di kota Shenzhen ke arah Hong Kong ya, itu ada terowongan yang berada di bawah laut dan dapat dilalui oleh kendaraan. Jalan tolnya seperti apa? Seperti ini. Tapi ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar yang kalau kita lihat ya. Nah, mobil listriknya di sini ditandai dengan warna hijau platnya. Kemudian yang biru, ini kalau nggak salah juga mobil listrik, tapi bukan dari Shenzhen ya. Ini kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau salah nih. Taksinya ini BYD M6 kalau di Indonesia. Ya. Dan ini kita menuju ke bandara. Mobil-mobil listriknya cukup bagus. BYD-nya banyak apa enggak? BYD-nya kalau kita lihat lebih banyak di taksi. Kemudian untuk kendaraan-kendaraan pribadi itu banyak Aion. Kemudian Geely. BYD satu-satu yang kita ketemu kayak Sea Lion ya, seperti yang ada di kiri.
Tesla ada apa enggak? Tesla ada. Ternyata ini tidak begitu anti Amerika juga, namun Teslanya itu adalah Tesla yang sudah tentu bekerja sama dengan China, kemudian dipasarkan untuk masyarakat Cina itu sendiri. Ini ya, Aion sana. Lebih banyak Aion memang yang kita lihat dibandingkan BYD atau juga merek Cina lainnya. Cukup banyak mereknya yang kita tidak temukan di Indonesia, ya, yang belum pernah masuk itu juga ada. Dan modelnya itu bagus ya. Termasuk satu lagi yang cukup favorit dan cukup bagus kita lihat itu adalah Xiaomi. Kalau Xiaomi masuk ke Indonesia, mobilnya yang seperti Porsche dengan harga misal 600-700 juta seperti Seal mungkin akan sangat laku. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.